Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk membacakan komentar dulu sebentar ya. Dari Bro Julius Chen ya, 2474. Terima kasih sudah dibahas powernya, sukses dan selamat. Amin. Makasih ya Bro atas super tanknya ya. Mudah-mudahan super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro sekalian. Serta mudah-mudahan apa yang saya bahas menjadi manfaat, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Ada dari siapa lagi nih? Jas ya. Jas udah masuk potensi. Jas itu sudah saya masukin ke watchlist. Tinggal dibahas aja ya. Koin. Nah, kita cek dulu koin. Koin. Oke, kita masukin lagi koin. Terus dari Zata sama KBLV ya. Nanti kita bahas Zata sama KBLV. Jati. Jati. Jati udah masuk belum ya? Belum ya. Jati belum masuk. MHKI. MHKI. Pak PART. Kalau KRIA tender wajib ya. Terus SMG, SMG semua analisis 5 tahun itu. Oh nanti kita ya, bukan analisnya kita bahas. SMGA, Jati sudah masuk, tinggal dibahas. SM kan terus turun sangkut di 2 guna prospek SMKM ya. SMKM kita masukin lagi dari Bro Sopi Ilham. Update saham. Nah, makasih ya Bro ya selama ini memberikan support terbaiknya ya. Tanda penurunan itu indikasi gimana? Katanya ya. Oh, nanti kita bahas ini. Tunggu sebentar ya, saya kasih dulu apa namanya? Linknya teman-teman ya untuk aksi penurunan ya. Terus selamat malam minggu ya. GRP nyangkut di ada CP ya. Ada CP, kita bahas lagi ada CP. SMDM, 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 SMDM. Bukan udah dibahas SMDM? SMDM. Oh mau udah masuk watchlist ya, tinggal dibahas. SMKM. Oh SM pernyataan ini. SMKN diskon atasnya. Terus dari Harum kita masukin GPSO. Kita cek GPSO udah masuk watchlist ya GPSO. GPSO tinggal dibahas aja. Berarti udah ya kesini. Baik kita ini nih teman-teman ya. Nah yang indikasi penurunan ini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa sudah saya bikin di sini teman-teman. Masuk aja ke playlist ya, cari channel USID teman-teman ya. Masuk ke playlist. Nanti teman-teman cari namanya cara teman-teman sini cara. Nah ada ini nih video yang terakhir itu MACD. Nanti teman-teman cari cara. Terus nanti di sini ada si ekor merah teman-teman ya. Sama si ekor hijau. Nah ekor merah apa itu? Ekor hijau apa itu? Ini untuk indikator yang bukan indikator ya. Sebenarnya kalau ekor hijau itu yang saya bikin secara manual. Jadi harus dibikin secara manual untuk area penurunannya. Mungkin kalau indikator-indikator silahkan dicek sini aja ya. Jadi nanti kalau kenaikan pakai si kepala merah. Kalau untuk penurunan teman-teman ya atau area-area yang disinyalir sebagai tanda-tanda penurunannya itu si ekor merah sama si ekor hijau. Nanti ada satu lagi si ekor si kepala hijau teman-teman ya. Nanti saya belum bikin nih videonya ya tapi sudah terus disebut kita sekarang sudah mulai teman-teman. Oke teman-teman sudah cukup ya untuk tanda indikasinya gimana udah saya jelaskan di situ silahkan teman-teman ya. Silahkan untuk dilihat. Baik teman-teman tanpa berpanjang lebar lagi kita akan bahas emiten punya teman-teman. Pertama ada JAS ya. Kita cek JAS ini punya siapa teman kita? JAS. Dari Bro Ahmad Bukhari ya. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Oh sama realnya udah tulis belum? Belum ya. Saya tulis dulu realnya dulu deh. Ya, kalau nggak salah sering dibahas ya. Minggu kemarin 2 hari dibahas ya. Nanti kita cek lagi ya. Tapi kita bahas ke JAS-nya dulu ya.
Dari AB Keramat ya, nitip harga wajar jas OHW ya. Nanti untuk HW-nya saya catat dulu ya. Nanti kita tulis untuk HW-nya kita catat dulu. Nah, HW nah, jas ya. Terus dari Bro Ahmad Bori jas isiannya bagaimana? Nah, saya sekarang itu kita bahas isiannya aja dulu ya sama TA-nya. Untuk jas sudah mulai bagus nih, tanda kenaikan sudah mulai dilewatin 1, 2, 3, 4 ya. 4 tanda kenaikan sudah dilewati, dia bikin gap ke bawah, open gap down teman-teman ya. Dibikin tercapai dulu ya. Tercapai, kita kecilin aja, sekarang kecil ya. Nah, nanti ini teman-teman menjadi indikasi bahwa emiten ini lagi posisi uptrend. Karena dia ngasih tanda kenaikan lagi, tapi masih di dalam candle yang panjang ini ya. Selama candle panjang ini tidak dijebol, cenderung ditahan di atas sedikit, berarti di MA10, di angka 97. Nah, dia itu biasanya suka ada kenaikan ya. Nah, secara TA bagus, teman-teman. Teman secara isian, perhatikan bandar foreign ya. Masih cenderung keluar ya, cenderung keluar. Nah, foreign sudah masuk kemarin ya. Tanggal berapa nih? Oh, sorry, bandar lokal masuk kemarin ya, tanggal 13 November. Tapi ada penjualan yang hampir habis, cuman pas endingnya kemarin tanggal 21 ternyata si bandar lokal sudah ngambil 998 lot aja ya, tidak terlalu besar tapi lumayan lah teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk domestiknya, untuk broker-brokernya ya, ini broker-broker yang biasa memaaf harga model CP, AG ya, walaupun dari bagian retail, tapi AG sama CP suka diambil sama market maker juga teman-teman ya. CP cepat soalnya teman-teman ya. YB juga sudah mulai ngambil, yang biasa broker market maker juga suka diambil sama dia ya. Kalau EP suka campuran lah teman-teman ya. Ini AO juga sudah mulai ngambil, AJ sudah mulai ngambil, AG sudah mulai ngambil. Artinya banyak broker-broker di sini bukan daripada kalangan bandar jas, tapi disinyalir di sini ada bagian daripada bandar jasnya sudah mulai masuk kembali. Soalnya di sini terdeteksi teman-teman adanya bandar lokal masuk. Nah, kalau kita runut dari mulai tanggal 13 November sebenarnya si bandar lokal masih ada di dalam, cuman si foreign doang yang keluar gitu ya. Tetapi selama kemarin dia naik, teman-teman melewati tanda-tanda kenaikan hampir 5 ya, 5 tanda kenaikan semua sudah dilahap sama si candlenya. Nah, sekarang dia sudah mulai secara teori MA ini posisinya uptrend. Ya. Ini target yang kita canangkan yang terkecilnya pun di sini sudah tercapai dengan baik gitu ya. Nah, secara sejarahnya pun ini menyatakan bahwa emiten ini sudah tercapai dengan baik. Tinggal kita punya target di angka 126. Nah, posisinya lagi bagus. Ini adalah babak kedua dan ini adalah tanda penurunannya di level 85. Bila mana 85 dia turun, karena 85 sebenarnya masih posisi baik-baik aja gitu ya. Selama dia tidak jebol area 83, cuman ya sudah dalam aja teman-teman. Saya bikin tanda penurunan juga di si level 89 ya untuk jaga-jaga aja. Karena ini juga merupakan tanda penurunannya. Nah, yang penting nanti ada teman-teman awasi yang punya jas ya, awasi area kereta panjang ini. Jangan sampai dia jebol, karena kalau jebol dia akan mengalami penurunan kembali ya. Tapi kalau dia ditahan satu titik di atas harga alasnya atau di MA 10 teman-teman ya, minimal MA 10 deh teman sini ya. Cenderung masih baik-baik aja dan bagus ya, ya dia tidak jebol sehingga kalau secara MA 10 bahkan menuju ke atas, MA 20 pun di bawah candle, MA 200 menuju ke atas. Cuman dari isian aja masih kurang meyakinkan gitu teman-teman. Cuman ternyata yang ngambilnya itu broker-broker yang suka memaaf harga. Maka optimis ke tanda kenaikannya 116 sama 115. Harus langsung di break enak nih. Nanti targetnya di sini ya, di angka 125 dulu teman-teman. Nanti kalau sudah 125 sudah dimulai jebol, nah ini sudah menyiapkan ke level sampai ke angka 193. Salah posisi bagus teman-teman ya, bagi posisi uptrend. Saya pikir di sini tanda saya bikin untuk tanda kenaikan aja. Makanya saya kasih tanggal aja ya. Biar oh ini tanda kenaikan yang harus dilewati, kalau sudah mulai dilewati cenderung sudah mulai membaik gitu kan. Cenderung si harganya sudah mulai di harga ke atas sedikit. Cuman ini si bandar foreign masih keluar, ya, bandar lokal pun belum ngambil secara signifikan gitu ya. Jadi kalau terjadi sideways di antara candle panjang ini teman-teman lebih baik sabar aja dulu ya. Tapi secara tren masih posisi uptrend. Kita cek jas di sini, jas posisi
selama MA2 masih berada di bawah kanan cenderung bagus ya. Dia bermain di tengah ke bawah, teman-teman. Sorry, bermain di harga murah ke bawah. Artinya dia cenderung bermain di harga murah banget ke harga murah. Ini targetnya nanti harga murah ya. Di sini berarti harga murah ya. Bisa di 176 teman-teman ya. Atau dia punya ke angka 266. Tapi untuk saat ini selama 10 tahunan targetnya semua di harga 128 teman-teman ini. 128 sudah dilewati di sini ya. Ini sama shadow ya. Sama shadow sini 128. 123 ya. Ini sudah dilewati dikit lah teman-teman. Tapi di sini masih menjadi tanda kenaikan. Berarti sini area kuat nih, area sini nih. Area 116 itu area kuat ya. Kenapa? Karena dua kali dicoba, satu kali dua kali ya, tidak mempan. Bahkan di sini pun dicoba ketiga kalinya tidak mempan juga ke area sini untuk diam diri di angka 116. Dia ngambil tenaga lagi, dicoba lagi, ngambil tenaga lagi, coba lagi. Nah ini lagi ngambil tenaga tapi masih ditahan di angka 10. Cenderung bagus tuh. Secara rata ini bagus ya. Yang penting dia tidak jebol area support di angka 84. Maksimal 84 lah teman-teman, jangan sampai jebol. Karena kalau dia jebol biasanya atau pas banget cenderung kurang baik ya. Bisa kemungkinan untuk turunnya besar teman-teman ya. Jadi di sisi lain ada juga yang pas banget tergantung daripada emitennya. Cuma kalau emiten yang suka di up itu dia tidak pernah melewati harga supportnya ya, cenderung ditahan di satu ticknya biasanya. Oke teman-teman, sementara jas itu ya posisinya bagus, pun posisi sekarang bermain di angka sorry, di level harga murah ke harga termurahnya ke harga murah. Jadi targetnya harga murah aja. Nanti kalau sudah mulai jebol harga murahnya, nah teman-teman bisa ke level 230-an gitu ya. Saya punya di angka 193 sampai ke level 280 ini target untuk selanjutnya teman-teman. Ini kalau sudah Bandar Foreign ngambil akan lebih keren lagi. Sama Bandar Foreign nggak mau ngambil dulu nih ya. Jadi kita cek deh Bandar Foreign siapa yang terakhir ngeluarin. Bukan siapa ngambil masih pembuangan ya 3000 lot di sini di posisi foreign untuk buy-nya belum ada teman-teman. Masih cenderung ngebuang dari mesin ini. Dari tanggal 1 Oktober ngebuang sampai 2 bulan ya, 2 bulan 21 bulan 23 hari ya. Dikurangi dengan masa libur. Jadi kalau si bandar foreign ngambil teman-teman ya dan bandar lokal pun ngambil lagi terjadi kenaikan yang bagus. Maka ini si bandar lokal lagi berusaha nahan untuk kenaikannya gitu ya. Kalau dia sudah break teman 116 saya pikir ke level lebih lanjut akan terjadi. Tapi selama dia tidak mampu melewati area 114, 116 cenderung dia akan ngambil tenaga lagi. Kalau dia mau ngambil tenaga tidak kuat lagi untuk di up ya, cenderung sudah melewati harga supportnya, teman-teman waspadalah dia akan ke MA 200 ya di sini. Kalau sini tidak ada candle yang menahan kecuali angka 64, tapi untuk garda terakhir MA 200. Bila mana garda terakhir dijebol, waspada dia cenderung downtrend. Kalau di sini masih posisi uptrend. Lanjut ada MLPP. MLPP. MLPP di bawaan teman-teman, kita bahas apa-apa MLPP. Jadi ada dua emiten ML, kata apa saya MLPA kali ya, MLPA kali saya MLPA kali ya, MLPL MLPL kali ya. Kok MLPP saya teman-teman ya, MLPP mah nggak ada kali, MLPP MLPL. Oh MLPL udah, berarti udah teman-teman ya kemarin ya. Kok MLPP saya teman-teman ya, apa ya, kita cek lagi deh. MLPP nggak ada bro, MLP kemarin udah tuh nggak ada ya. MLPT, coba MLPT ya, MLPT jarang yang nanya ini MLPT mah. Oh bener MLPT teman. Udah lama nih. Saya sangat-sangat ini teman-teman ya. Saya kurang kontrol dulu teman-teman. Saya kurang kontrol dulu teman-teman. Jadi kan harusnya tulis di sini dulu nih, kan sudah 2 bulan yang belakang. Mohon maaf teman-teman ya. Ini kadang-kadang tidak bisa ngedeteksi teman-teman ya. MLPT ya. MLPT. 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 Sip ya. MLPT. MLPT bener kan MLPT.
MLPT ini mohon maaf ya teman-teman, baru dibahas lagi ya MLPT. MLPT baru turun gunung, ini milik bandar. MA 200 masih posisi di bawah, sering terjadi suspensi, bid dan offer lemah kayaknya teman-teman. Ya, hati-hati ya, bid dan offer tipis. Tipis teman-teman, ini gampang diombang-ambing. Bid offer tipis ya, gampang diombang-ambing, waspada ya. Ini tanda penurunan yang saya bikin. Kenaikan dulu ya ini ya. Sudah mulai dilewati, sudah break teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau ada emiten yang seperti ini ya hati-hati aja, karena bid dan offernya tipis. Terus teman-teman pun kan MLPT ini baru turun gunung teman-teman ya, baru turun gunung dulu di level 228 ya sini. Bukan MLPT sini. Harganya 120 teman. 75 ini di angka 228. Waduh, ini mah harga sultan teman-teman. Ini harga sultan teman-teman ya, bener kan, di angka 227. Ini harga sultan teman-teman ya, bid dan offer juga tipis. Ini mah saya kurang hati-hati aja lah teman-teman, harganya juga sudah mulai keren lah teman harganya. Secara HTA masih posisi uptrend ya teman-teman ya, ini masih posisi uptrend. Dia sudah turun ya dari harga tengahnya ke harga murahnya di sini. Kan di sini harga murah ya, ini harga tengah kan, ini sudah mulai turun gunung teman-teman ya. Wah ini udah di harga mahalnya teman-teman, waspada aja lah. Soalnya ini bid dan offer tipis sangat tidak liquid juga gitu kan, kurang bagus lah teman-teman ya. Walaupun nanti ke depannya memang dia ada kenaikan lagi nih, sini nih. Kita di harga 224 bisa ke situ lagi. Supaya enak digedein dulu ya. Kita ganti. Cuman ini udah harganya sudah harga sultan teman-teman. Saya sendiri walaupun punya duit banyak nggak bakal ngambil di sini. Kenapa? Likuiditasnya kurang. Ya, ini likuiditas kurang. Saya kalau punya dana tidak akan ngambil gitu emiten yang seperti ini. Satu, harganya sudah mulai tidak masuk akal gitu kan. Yang kedua ini yang penting bid dan offernya. Saya cenderung kalau bid dan offernya tipis seperti itu tidak akan ngambil teman-teman. Nah, di sini perlihatkan teman-teman ya. Oh, ini bukan tanda kenaikan teman-teman. Ini bukan tanda kenaikan, tidak ada tanda kenaikan. Perhatikan. Di sini semuanya yang namanya si kepala double atau kepala kembar, semuanya tidak ada tanda kenaikan di sini. Rapih banget. Hanya di sini aja nih, di angka 9030. Di angka 90.300, teman, itu tanda kenaikannya. Dan perhatikan MA10, MA20-nya masih berada di atas. Artinya potensi penurunan itu sangat jelas sekali. Walaupun MA2 berada di bawah, tapi untuk area penurunannya masih terlihat jelas di sini, teman-teman. Jadi harap berhati-hati aja terhadap emiten yang seperti ini, karena harganya pun sudah tidak masuk akal dan bid dan offernya tipis. Saya cenderung kalau bid dan offer tipis tidak akan ngambil. Mau semurah apapun tidak akan saya ambil. Saya bikin tanda penurunan ya di angka 7425. Ini itu mungkin untuk masa depannya teman-teman. Kalau dia sudah mulai bisa break ini lagi, mungkin dia akan ke atas lagi. Tapi saya di atas tidak melihat tanda-tanda kenaikan. Artinya saya tidak punya harga sejarah untuk kenaikan ke atasnya, tapi kalau ke sini masih ada tanda kenaikan berupa gap. Tapi saya di sini melihat tanda penurunannya lumayan teman-teman, banyak gap ya. Artinya ini pasti nanti ke depan juga akan dilewatin lagi. Sini nih teman-teman. 24.000 ya, luar biasa ini ya. Kalau sudah turun sih, kalau naiknya enak teman-teman. Kalau bid dan offernya tipis ya satu gitu kan. Cuman ya tidak asik aja teman-teman, tidak asik aja gitu kan. Kalau saya sendiri tidak asik gitu ya, tanda penurunan di angka 20.000 ini aman ya. Terus di mana lagi tanda penurunan? Sampai level mana? Wih, ini sampai level sini teman-teman. Ngeri banget ya. Ini bayangin aja kalau dari 230 turun sampai ke 4.000 ya. Bayangin teman, jangan dibayangin deh teman-teman. Pokoknya teman-teman ya, hindarilah emiten-emiten yang bid dan offernya tipis ya.
cenderung teman-teman tidak akan belajar dari situ gitu kan. Waspada aja ya. Walaupun ada kenaikan sementara bisa ke level 90.800, secara TA masih posisi turun, walaupun MA2 harus menuju ke atas, walaupun bandar lokal belum jualan, tapi secara beta turnovernya saya tidak menyarankan ngambil teman-teman. Mendingan BBRI teman-teman ya. BBRI, BBCA, terus BMRI, ya kan lagi bagus teman-teman itu ya. Sekarang lagi bagus gitu untuk emiten itu ya. Oke, hati-hati aja teman-teman ya dengan emiten yang seperti ini. Saya cenderung kalaupun saya punya dana banyak tidak akan ngambil. Daripada saya ngambil ini untuk 1 atau 2 lot, ya lebih baik saya ngambil emiten yang lain. Mendingan ngambil Mr. PP aja gitu. Silo, sekarang silo teman-teman. Dari Project SNY Ender 834, silo dong nyangkut di 2008, apa sudah waktunya cut loss? Kalau cut loss saya tidak menyarankan teman-teman ya. 2800, wah ini target saya sudah mulai, ini baru up nih teman, sudah lama nggak dibahas ya nih ya. Ini baru up nih teman-teman ya, baru up nih, tanda penurunan diturunin semuanya ya, bagus ya. Ini baru up nih teman-teman ya, ini tinggal nahan di MA 200 nya aja ini ya. Ini 1900 untuk penurunan, saya bikin tanda penurunan dulu ya. Nah ini tanda penurunan 2090. Terus di sini juga ada di angka berapa nih? 2290 teman-teman. Ini sorry, fokus itu teman-teman. Nah ini target yang saya canangkan sudah tercapai 1 2. Saya bikin tercapai dulu ya buat sejarahnya bahwa MA ini telah dibahas teman-teman. Itu aja sebenarnya. Nah ini butuh bertahan di MA 200 aja teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu sini. Kita lihat silo. Maksudnya silo ada konglomerat masuk ke sini ya. Kalau nggak salah. Silo ini. Beritanya apa kemarin itu ya. Saya lupa lagi beritanya teman-teman. Silo ini. Konglomerat, kalau itu konglomerat masuk ke sini deh teman-teman. Tapi saya lupa teman. Pernah dibahas sama saya gitu. Cuma kalau ya kita kan ngebahas bukan 1-2 emiten gitu ya. Ya santai aja teman-teman. Ini tanda penurunan ya. Ini penurunan aman nih di sini teman-teman. Ini penurunan aman. 2370 penurunan aman teman-teman ya. Ini lagi nerobos MA 200. Cuma kan MA 200 lagi menuju ke bawah dulu nih ya. Dia sudah di break. Cuman masih menuju ke bawah. Artinya belum stabil. Butuh yang namanya break. Break kemana lagi? Berarti dia sehabis dia turun bikin supportnya, enak sih dia bikin support dulu ya biar agak kuat dikit. Baru dia nge-break lagi area tanda kenaikan. Cuman di sini saya tidak punya tanda kenaikan, berarti langsung ke sini 2900. Dikit lagi teman-teman silo nih ya. Terus untuk 23 11 25. Untuk pungutan pun bandar lokal sama sifonnya keren ini. Tuh, bandar lokal sama sifon lagi menuju ke atas nih. Hijaunya sudah mulai bagus. Hijaunya sudah mulai bagus juga. Artinya si silo itu terus diakumulasi atau dimaaf harganya dari si bandar lokal dan foreign. Jadi untuk kenaikan 2900 saya pikir bisa ini 2900. Jangan sampai 2800 kan dikit lagi teman 2800 ini. Mana nih? Dikit lagi teman-teman ya. Dikit lagi teman-teman ya. Cenderung nih trennya memang sih lagi turun dulu sih teman-teman ya, karena kan melihat MA2 berada masih menuju ke bawah gitu ya. Memang secara teori teman-teman ya. Secara teori itu emang lagi masih ada potensi penurunan ya ketika MA200 masih menuju ke bawah. Tetapi kalau lihat pungutannya, teman-teman, pungutan bandar foreign sama bandar lokalnya keren banget ini. Perhatikan sini, hijaunya pekat banget. Itu pungutannya luar biasa, teman-teman ya ini ya. Walaupun dia memang sekarang pas banget di harga yang namanya harga tengah ya. Sisi low ini harus dihitung harga wajar, enak nih teman-teman HW-nya. Nanti kita bahas ya untuk HW-nya. Nah ini tanda target teman-teman 2900, dikit lagi ke targetnya, target yang pertama sudah mulai dicapai di sini kan. Nanti ke angka 3120 teman-teman target saya nih. Lihat kan nih. Ini bandar lokal sama siapa cenderung bagus mutannya. Tinggal nunggu break aja ini mah teman-teman ya. Dia break ke angka 2600 aja. Saya pikir MA200 sudah mulai menghadap ke depan. Makanya saya bilang kalau dia bertahan di MA200 keren nih. Ini bisa up. Ini belum bikin
koreksiannya aja teman-teman. Ini bukan belum koreksiannya, agak dalam dikit lah. Minimal dia menembus MA 200 gitu. Sorry, menembus MA 20 gitu teman. Baru ada pantulan. Nah, saya pikir itu sudah mulai bisa masuk kembali ya. Di sini kan ada si MA 10 ya, masih di dalam candle. Jadi besok kita lihat ya teman-teman apakah mampu si MA 10-nya berada di bawah candle kembali. Nah, kalau di bawah candle kembali berarti cenderungnya akan terus naik, teman. Cuman dia belum bikin support yang kuat ya. Ini baru support biasa aja di sini. Sebanyak tanda penurunan aja gitu ya. Kalau support yang kuatnya belum dibikin. Biasanya kalau support kuat itu naik, turun agak dalam dikit, terus ada pantulan, nah itu support kuat biasa teman. Itu mengindikasikan kalau sudah mulai kejebol berarti sudah mulai akan downtrend. Oke teman-teman ya, untuk sisi low pungutannya masih keren, sudah menembus MA 200, tinggal bertahan aja di atas MA 200 dan teman-teman perhatikan nanti MA 200-nya. Kalau sudah menghadap ke depan, menghadap ke atas sedikit, 2800 jangan di-cut loss, dikit lagi 2900 targetnya nih teman. Sabar dulu, sabar aja gitu teman-teman. Ini kan harga atasnya kan 3700 ya. Saya ke angka 3110 targetnya teman situ ya. Udah lama dibikinnya teman-teman nih. Tuh, target gap. Ini gap pasti ketutup teman-teman ya. Ini target gap nih. Ini pasti ketutup nih. Ya. Ini pasti ketutup teman-teman. Ini pembahasan aja nih tanggal 23 ya. Ini targetnya kata teman kita jangan dihapus katanya. Nanti kita hitung harga wajarnya teman. Dulu aja di 2600 teman-teman nih. Terakhir dibahas tahun 2025 bulan 6 tanggal 24 ya. Cek aja tanggalnya teman-teman. Nah, ini lagi bagus pasti bagus. Cuman dia kalau tidak kuat teman-teman ya. Kalau dia tidak kuat nih ya, tidak kuat di MA 200-nya, ya cenderung dia akan bikin koreksi mungkin bisa lepas dulu daripada MA 200-nya ya. Tapi selama dia tidak turun dari level 2290 masih bagus banget. Artinya ditahan di MA 200-nya gitu kan. Yang saya suka itu dengan pungutannya ini, ibarat lokasi sama si waduh, ini pungutannya bagus banget. Terlebih lagi kita poin siapa yang lihat tuh CC, RX, ya broker bagus semua atau yang ngambil walaupun si BB keluar gitu ya untuk tanggal 21-nya, tapi secara pungutan ini masih net buy semua ya. Bahkan ini belum ada pembuangan, belum ada net sell dari mulai bulan Oktober tanggal 27. Begitupun dengan bandar lokal. Ya, baru net sell sedikit nih tuh ya, net sell-nya. Jadi banyak ambilnya daripada keluarnya gitu kan. Tapi kalau dia koreksi, nah itu akan menguatkan dia. Jadi ada sebagian yang jualan, nanti ada sebagian ngambil. Terutama kalau sudah koreksi sebenarnya lokasi masih pada jualan sebentar gitu kan. Tapi masih menyisakan barang. Nah ketika dia ada pantulan, pada lokasi masih pada ngambil lagi. Nah itu jadi pertahanan kuat. Jadi mereka bukan punya harga di bawah aja sama di harga sekarang gitu kan. Tapi ketika koreksi kan dia punya harga di area sini teman, untuk nahan dengan duit kan kalau nahan teman-teman. Kalau nahan untuk tidak turun lagi kan dengan duit. Berarti kan ngumpul di situ itu barang teman-teman. Makanya kalau ada tahanan berupa support itu cenderung bagus ketika lagi uptrend seperti ini gitu ya. Dikit lagi tinggal dipentokin aja 2900, saya pikir ke arah lebih tinggi lagi akan bisa ini teman-teman. Lebih lagi kita cek dulu insidernya. Saya butuh insider itu menurun sih teman-teman untuk itunya. Kita lihat net income-nya meningkat ya, revenue yang meningkat tapi net income-nya nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting saya pikir masyarakat cuma 8% teman-teman ya. Masyarakat kecil banget teman-teman, cuma 8% ini. Artinya sedikit teman-teman ya. Jadi untuk kenaikan yang lebih tinggi itu bisa terjadi. Sing company. Tunggu sebentar teman-teman. Jadi mau diambilin divisi nggak ada ya. Bye nih. Terakhir Desember tahun 2024 ya. Bagus teman-teman ini emiten ini. Untuk pungutannya saya suka dengan pungutannya gitu ya. Keren banget pungutannya. Oke teman seperti ya, ini juga akan masyarakat juga sedikit cuma 8%. Tapi nanti ini mah ada liquidity-nya itu, liquidity, free float-nya itu minimal dia itu 10% teman-teman, lagi dikaji nih. Ya. Jadi nanti yang punya 8% siap-siap tuh dijual dulu sahamnya gitu kan.
Siap-siap dia kalau nggak raigisu ngejual saham, teman-teman, ngejual saham kepemilikan gitu. Jadi harus pemilik emiten harus ngejual saham ke masyarakat dulu gitu. Ya pastilah mereka juga punya pembeli siaga kalau memang peraturan harus ditegakkan gitu kan. Ya teman-teman ya, Silo bagus teman-teman nih. Harganya pun pungutannya keren gitu ya. Ini baru mentok ke harga standarnya atau ke harga wajarnya gitu berdasarkan pundacat ini ya. Kalau kan sini belum dihitung ya, tinggal berdasarkan pundacat pas banget di harga wajarnya. Ya, betul lah kalau dia ke atas sedikit ya cenderung mahal. Cuman yang 2800 jangan ke atas sedikit lagi lah teman-teman, 2900 kemarin 100 poin. Oke teman-teman, IRA ya, IRA peran udah dibahas beberapa kali ya IRA. Sekarang apa belum? Terakhir IRA 1411. Oh udah agak lama dikit ya si IRA. Ini 1411 teman-teman target IRA. Tanda kenaikan saya bikin di situ ya. Kira MA10, MA2 berada di atas, tapi MA200 berada di bawah, artinya masih posisi trend up-nya, lagi koreksi dulu. Ini tanda penurunan, pas banget di tanda penurunannya, biarin aja teman-teman. Saran saya jangan ngambil dulu teman-teman ketika MA10 sama MA2 berada di atas, sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali, atau dia kembali ke jalur yang benar gitu ya. Saya bikin tanda kenaikan yang agak banyak dikit ya, biar ini kepala merah semua teman. Artinya setiap nanti tanda kenaikan yang sudah dilewati minimal 2 lebih dikit, nah berarti dia akan up. Targetnya dikit lagi sini ya, di angka 486. Untuk cek untuk IRA posisi di mana? Kalau trennya masih tren bagus nih, tren uptrend nih, tren uptrend. Dia kan punya kandang agak panjang dikit sini, jangan sampai lebih sini ya kalau turunnya. Minimal di sini, maksimal dijaga di sini lah. 430 ya, maksimal di sini. Kalau di bawah waspada MA200 bisa downtrend. Oke, Ira, Ira, masih murah banget. Ini milik bandar, aman. Bisa targetnya ke harga murah di angka 1040, teman-teman ya. Padahal kalau standarnya ada, di mana? Standarnya di angka 553. Makanya saya kalau menargetkan ke angka 486 sangat memungkinkan sekali. Nah, targetnya teman-teman, lama 535 target. Cuma ya nikmatin perjalanannya, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Ira ini bandar lokal ngambil kembali kemarin walaupun ada pembuangan sedikit aja banyak pengambilannya. Begitupun dengan Poren banyak pengambilannya walaupun ada pembuangan tidak begitu banyak. Cenderung dia masih ngambil walaupun sedikit. Artinya si Ira ini lagi dipiara teman-teman. Oke lanjut ya. Ira masih baca. Kalau mau ngambil tunggu dulu ya. Tunggu biarkan MA10 di bawah kembali karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 sama MA2 berada di atas. Masih ada peluang penurunan ke level 43 jam sampai lebih sini ya. Support minimal ditahan satu tiknya lah teman-teman di atas. Bell sama teman Bell. Bell. Wih, Bell udah lama nggak dibahas. Ya, dari Bro Hakamsa. Aduh, mohon maaf ya baru dibahas bro ya. Padahal ini udah lama nggak dibahas nih. Wah, ini target saya sudah tercapai semua di Bell nih teman-teman. Gak ada sedang nggak? Nggak ada teman-teman, cuma masalah level sini doang dong. Udah dong teman-teman ya. Udah dong teman-teman. Tenang aja teman, kita cek dulu ya, jangan sampai teman-teman putus asa. Kita ketik pencapaian dulu. Kenapa? Itu kan kenapa kita harus ngetik pencapaian? Biar saya sudah menerangkan kekuatan ini sudah dibahas gitu sampai sini. Jadi teman-teman kalau sekarang mau dibahas lagi berarti kan babak kedua gitu kan. Nanti babak kedua nih teman-teman. Ini babak keduanya akan ke level sini lagi. Iya. Kenapa? Perhatikan. Masih si kepala merah. Ya, si kepala. Ini targetnya nanti kedua kali di sini. Karena kan sudah kejemput di sini. Kita bikin target 2 kali. Tanggal berapa sekarang? 23 ya. Kita gedein dikit 14 ya. Nah ini adalah target berikutnya. Jadi kalau sama shadow manfaatin shadownya. Posisi masih uptrend tapi dia perhatikan di sini gap yang sangat lebar sekali. Dia pasti ketutup. Jadi kalau dia tutup dulu nggak usah khawatir teman-teman karena posisi masih posisi trend up-nya di sini ya. Ini tanda penurunan pun saya bikin lagi di sini. Jadi masih ini malahan banyak tanda penurunannya ya. Hati-hati aja teman-teman ya kalau banyak penurunannya. Santai dulu kalau mau ngambil, kalau teman-teman mau scalping, cek 15 menitan ya. Cek 15 menitan aja.
Nah, ini belum saatnya ngambil. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan MA200 berada di bawah. Kalau sekarang belum saatnya untuk teman-teman scalping. Ketika sudah masuk MA200, MA200 yang merah nih teman berada di bawah, nah teman bisa scalping di situ. Lihat volumenya, ingat ya kalau scalping itu ya. Perhatikan dia untuk mana lokalnya masih cenderung jualan walaupun ada barang sedikit lagi. Warren kemarin jualan ada pengambilan sedikit ya, 93 juta. Yang nguasain pertanggal 21 itu si bandar lokal. CC ngambil 13.000 lot lumayan teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan shadow. Dan si bandar foreign pun masih ada di dalam. Cuman ini ada gap yang sangat lebar sekali teman-teman. Lebih baik ambil di bawah aja lah nanti. Di angka 64 teman-teman. Nanti targetnya di sini aja. 90 dulu ya. Nanti kalau sudah break 90 dengan body baru kita bicarakan ke harga lebih atas lagi, Bro. Ya. Oke, karena trennya lagi bagus nih, trend up. MAC 200 berada di bawah. Artinya lagi mau bermain di harga MA2 ke atas. Kita cek bell, posisi bell. Tekstil ya, tekstil sekarang lagi mau di itu teman-teman lumayan nih. Lagi mau digoreng-goreng ya. Karena kan kain-kain ataupun baju-baju ya berhubungan dengan tekstil ya. Sekarang yang ilegal-ilegal kayak baju-baju bekas sudah mulai mau di apa namanya di brandel gitu ya masa pada Mister Purbaya gitu ya. Mungkin nanti juga akan dibatasi mungkin tekstil-tekstil yang dari luar juga teman-teman. Jadi akan menumbuhkan UMKM ataupun pabrik-pabrik lokal bisa aktif kembali. Nah, kalau dari perhatikan teman-teman dari standarnya dia sudah nyampe harga standarnya, makanya saya tidak ngasih tanda kenaikan yang lebih dulu ya ketika ini belum diberi teman-teman. Karena standarnya nanti di sini dulu. Perhatikan standarnya di sini. Beberapa kali dia hanya nembus harga murahnya aja. Selebihnya kalau dia break baru kita akan bicarakan lagi. Karena dari mulai tahun 2024 kemarin teman-teman cenderung dia bermain di harga murah ke harga harga termurahnya ke harga murah ya. Nah, itu untuk si B. Ini MT 50-an, suatu saat ke 50 kembali. Oke. Jadi bandar foreign masih ada di dalam, kemarin terakhir masih ngambil ada si CC, bandar lokal cenderung keluar tapi masih punya barang. Secara TA masih posisi uptrend karena MA 200 berada di bawahnya tapi sekarang lagi koreksi sebentar. Kalau mau masuk, upayakan yang masuk ke MA 10 dulu, nanti kalau mau scalpingan cek untuk 15 menitan teman-teman. Kalau dikasih ke harga bawah, nah teman-teman mengambil di harga bawah aja. Nanti ketika masuk bahkan menuju ke atas, teman-teman ambil di situ aja. Itu saran dari saya. Nanti targetnya 90. 90 di break, baru kita kasih target ke harga lebih tinggi lagi. Bisa ke level 120-an. Itu untuk si BL. BP sekarang. BP. BP nggak punya harga wajar ya. BP ini. BP lagi break teman-teman ya. Break naik lagi ya. Saya suka bilang kepada teman-teman BP itu ya. BP makasih sama-sama. Jadi BP itu teman-teman ya kalau saya bilang kan di level-level 70, 80 teman-teman tinggal ngambil situ aja. Tapi ingat ngambilnya ketika masuk bukan menuju ke atas. Kemarin dia diturunin lagi ya dari MA 200-nya di apply ke MA 200-nya. Kalau untuk pungutan ya untuk foreign nggak usah khawatir foreign. Apa yang mengendalikan di sini adalah bandar lokalnya teman-teman ya. Foreign cenderung ngikutin aja gitu ya. Ketika turun dia beli, ketika naik dia beli yang suka saya bilang itu ya. Jadi ini kalau kita cek 15 menitan teman-teman ya. Posisinya seperti apa? Kan ada dorongan nih teman-teman. Nah, sudah mulai ada dorongan pas banget di MA 200, di MA 10-nya ya. Ini posisi masih uptrend. Kalau besok ada candle hijau, volume besar, teman-teman bisa masuk ke situ untuk scalpingan. Tapi kalau pengen swing, teman-teman kalau pengen swing nih teman-teman, tunggu aja di bawah. Ya, yang saya bilang itu yang ke 80, 70, teman-teman. Ambil ketika MA 10 di bawah menuju ke atas. Kalau sekarang kan kembali sudah mulai turun dua kali gitu ya, untuk dicek 15 menitan ya. Berarti 15 tiga pas penutupan langsung ada penurunan gitu ya. Tapi selama MA 200 masih di bawah nih bisa ada potensi untuk kenaikan lagi ya teman-teman karena masih ditahan di MA 10-nya. Kalau MA 10 dijebol dan menukik ke bawah ya secara 15 menitan dia akan turun. Makanya besok lihat volumenya teman-teman. Oke teman-teman untuk si BP berdasarkan sejarah dia punya kendala panjang tapi hati-hati ketika habis kendala panjang dia suka bikin break atas ataupun gap up atas ya manfaatin itu aja teman-teman. Dan kalau mau scalpingan 15 menitan aja cek. Sementara ini bandar lokal melakukan penjualan ya dari mulai harga berapa nih? Harga 106 ya
dijual sejak tanggal 30 September semenjak dia naik ya. Habis naik mereka sama-sama jualan, Banarloka sama si Foreign, Foreign ngambil lagi tapi Banarloka malah jualan. Enak sih sini teman-teman kalau si Banarloka ngambil lagi gitu ya. Mungkin ngambil sideways area sebentar gitu ya. Lebih baik teman-teman sabar aja dulu ya karena tanda kenaikan belum ada dijebol di sini nih. Ini kan saya tidak punya tanda kenaikan di level sini. Nih, nggak ada kan satupun. Berarti kan cenderung di sini tanda kenaikan. Kemarin disentuh sama shadow tapi tidak mampu bertahan, maka waspadalah teman-teman ya. Waspadalah. Karena sejarahnya itu menandakan dia itu akan pakai gap. Makanya kalau dia pakai gap waspadalah. Kalau mau scalping cek 15 menitan ya. Kalau teman-teman mau swing, tunggu sampai betul-betul ke 15 nya itu. Bagus lagi deh. 23, 11, 25. Nah, kalau teman-teman mau ngambil lebih baik untuk swing ya, agak kenaikan lumayan 70 80 adalah area terbaiknya untuk ngambil si BP ini nanti targetnya 100 aja. Kalau dikasih 100 lebih ya bonus buat teman-teman. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman nyangkut di level sini nih masih aman karena masih bisa kejemput, tenang aja. 90 itu bisa kejemput. Asal teman-teman nanti kalau mau average tunggu aja 70 80 teman-teman ya. Mungkin itu akan menjadi harga standarnya dia ya. Kalau kita cek di sini kan sudah saya jelaskan juga si BP ini ya. No, teman-teman ya. Jadi kalau dikasih di angka 70 itu enak, teman-teman. Nanti angka 58 apalagi gitu. Ini emiten 50-an, teman-teman. Oke, karena si Banarloka terus-terusan ngambil, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya kalau dia turun lagi. Toh dalam posisi turun, posisi naik, tetap aja dia mengambil si Banar Prem ya. Sekarang poinnya diganti sama si Bebe ya. Sekarang si keluar nih. Biasanya II, KI teman-teman yang suka seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman untuk BB seperti itu ya. Jangan teman-teman matang-matang kandang hijau. Apakah akan kenaikan bisa terjadi kenaikan lagi. Cuman berdasarkan sejarah dia suka turun dulu teman-teman ya. Suka turun dulu ngambil di situ aja. Nanti cek 15 menitan. Kalau 15 menitan masuk berubah kena kembali. Nah teman-teman bisa ngambil di situ. Atau pas besok ada volume hijau bagus, teman masuk aja. Walaupun nyangkut, tetap bisa kejemput. Nanti average-nya di angka 70 atau enggak 80. Pasti kejemput. Win Air. Dari Bro Jerry ya, Mel Kiandi 855. Sambil gimana kedepannya masih betah FCA. Kedepannya saya hanya menandakan WNR ini harus bebas daripada FCA. Sekarang tidak dalam posisi di atas harga FCA. Di harga 50, teman-teman. FCA gunanya FCA ya. Terakhir dibahas tanggal 9, sekarang tanggal 23. Nah, teman-teman ya. Jadi posisi sekarang masih posisi turun dulu. Perhatikan MA10 berada di atas. Kemarin sudah mulai bagus, turun lagi ya. Ternyata dia mau diturunkan. Perhatikan teman-teman. Ini tanda kenaikan kan harusnya ya. Tapi tidak akan saya kasih tanda. Karena masih posisi FCA. Jadi teman-teman perhatikan tanda kenaikannya sudah mulai rendah kan. Artinya harga tertingginya sudah mulai tidak mau dicebol ya. Cenderung dia masih turun lagi. Nah ini masih posisinya masih sideways sebenarnya. Masih bertahan di antara harga tinggi dan harga rendah. Bila mana harga rendahnya dilalui ya cenderung dia akan ke MA200-nya. Tetapi kalau MA200 masih bertahan juga berarti dia masih posisi uptrend. Hanya saja kan sudah mulai khawatir dia akan downtrend ketika MA200 sudah mulai jebol. Bila mana dia sudah melewati harga 44 berarti 45 ya. Saya pikir itu akan up lebih bagus lagi. Kalau ingin bebas dia harus berada di harga 51 ke atas selama 3 bulan. Selama dia belum mencapai harga 50 ke atas, cenderung dia tidak akan bebas daripada FCA. Jadi targetnya WinR bebas FCA aja, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa mentransaksikan, silahkan aja. Kalau mau ngambil, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, tapi hati-hati di sini ya. Jangan sampai jebol area 33-nya. 33 jebol support, teman-teman bisa ke 28, teman-teman ya. Kalau sekarang kan MA10 sama MA2 berada di atas ya. Ini masih ada potensi penurunan kecuali besok di break ya ke level 39. Saya pikir bisa naik. Kemarin sudah gagal juga ya. Karena kenapa gagal? Karena bandar lokal jualan dulu, kemudian ada pengambilan dikit gitu ya, jualan lagi teman-teman ya. Ini si bandar lokalnya belum ngambil lagi teman-teman ya. Yang berkuasa di saham FCA itu adalah bandar lokal. Di sini masih yang dikuasain sama si XL ya tanggal 21, tapi KI sudah mulai masuk nih.
MG pun sebagai Master of FCA sekarang sudah mulai masuk kembali. Saya pikir tunggu aja sampai masuk BVR menuju ke atas. Bagi teman yang nyangkut di atas, sabar aja dulu ya. Saya menarikkan ke harga kebebasan. Berarti kalau dia masih belum menuju 51 dan dia bertahan 3 bulan, tidak akan lepas dari FCA. Syaratnya cuma itu doang teman-teman. Bahkan mudah-mudahan sih ini beberapa emiten sudah mulai lepas nanti Desember deh teman. Mudah-mudahan gitu ya. Oke teman-teman, Smart Money sudah berkumpul, jadi jangan khawatir, ini XL itu bukan hanya milik kita, tapi ada bagian daripada Smart Money. Cuman dana lokalnya belum mengambil secara signifikan lagi. Kalau sudah mengambil signifikan lagi, saya pikir sudah mulai akan tren akan up lagi, itu bisa dilanjutkan. Karena posisi tren itu masih posisi uptrend ketika MA 200 masih berada di bawah candle dan di bawah hanya lagi koreksi dalam aja. Oke, 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 bos, teman-teman, bos. Ya. Ibos, saya suka dengan Ibos waktu turunnya teman-teman. Rapi dia tuh. Ibos, ini apa nih? Ibos. Ibos. Lama nggak dibahas Ibos. Oke, Ibos. Dari bro siapa nih? Dari bro Yus ya. Ibos, kita cek ke sini Ibos. Ibos. Ibos targetnya sudah tercapai belum ya? Wah, masih murah banget. Milik bandar aman. Benar milik bandar ya. Ini target sudah dicapai dengan baik dengan shadow, tapi itu dulu. Di sini nih. Ini saya babak pertama saya sudah selesai. Nah, ini babak kedua nih ya. Harus di break nih area sini. Saya tidak akan kasih tanggal ganti lagi, kata teman jangan diganti. Oke, saya bikin tanda kenaikannya pakai tanggal aja. Ini tanggal tanda kenaikannya. Perhatikan MA 200-nya berada masih di bawah posisi uptrend. Tanda kenaikan di jebol bagus teman-teman. Bagus, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, mudah-mudahan untuk masa depannya penurunannya gitu ya. Kita ada penurunan ya. Area aman di mana sini nih? Area aman. Ini kan ada gap kecil nih. Ini area aman. Tapi kalau yang paling aman lagi tidak bisa melewati candle panjang ini nih. Kita ditahan di angka 57 deh teman-teman. Nah, bila mana dia tidak mampu break sini teman-teman di angka 68, maka teman-teman waspada dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break, nah targetnya di sini 92. Posisi benar porennya keren. Nih hari ini ngambil 357,5 juta teman-teman. Kita cek untuk foreign siapa yang ngambil. CC teman-teman ya ngambil 65.000 lot. Bana lokal 3 hari ini ngambil. Saya pikir secara teori sudah mulai bisa di up gitu. Karena bana lokal sudah mempengaruhi, bana lokal sudah mulai ada, foreign juga ada. Secara TA mendukung. Nanti targetnya di angka 93 dulu ya. Cuman di sini nanti ya krusialnya. Bila mana bisa ditembus dengan body cenderung akan up, tapi hati-hati kalau sudah tidak ditembus dia cenderung akan turun. Kalau sudah ditembus, saya pikir 92 baik dengan shadow ataupun dengan body akan tertembus. Tertembus ini teman-teman break, naiknya nih, targetnya sudah saya siapkan di angka 122 bahkan ke angka 270 teman-teman. Itulah targetnya. Kenapa bisa ke situ? Karena ini bandar foreign nih. Targetnya ke sini dulu ya, harga murah dulu ya, 189 aja dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Oke, teman-teman, IBOS sudah PPRE sekarang. PPRE. PPRE, PPRE. Udah banyak ya PPRE. Dari Adni Tia Soraya 9513, update PPRE. Dari Adni Tia Soraya 9513. Saya nyangkut PPR 138. Bantu kuatkan saya. Bantu kuatkan. 138 ya. Sebentar. Kita bahas lagi. Bahas analisa. Oke. Bantu kuatkan saya. Santai teman-teman ya. Kalau kita tenang, kalau kita happy, senyangkut apapun teman-teman pasti dalam psikologis tidak akan terganggu ya. Dari alam mufasa juga sama PR. Oke, kita cek PPRE. PPRE, PPRE.
PPRE baru mantul milik fundamental, teman-teman ya. Ini harga wajarnya 231, teman kita nyangkut di angka 138 berdasarkan data yang saya dapat. Water 3-nya cek tanggal 29 ya untuk melihat harga wajarnya. Posisinya lagi baik, teman-teman ya. Perhatikan tanda penurunan yang saya bikin belum ada yang ditembus. Posisi MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Bandar Poren apalagi sudah ngambil duluan sejak tanggal 17 November. Bahkan dia itu masih menyisakan barang waktu pengambilan tanggal 27 Oktober. Jadi ingat ya, si Bandar Poren punya harga lumayan juga gitu di area sini, teman-teman. Nah, bandar lokal baru ngambil lagi di harga tingginya. Karena bilang harga tinggi ini rendah, ini tinggi kan. Dia bilang harga tingginya gitu kan. Di sini betul ada sikap bala kembar emang agak sedikit sulit, tapi mudah-mudahan ini kan ada tanda kenaikan ya. Ya kalau dia besok ditembus nih teman-teman kenaikan ini nih, kan belum baru disentuh aja kan tanda kenaikannya. Ditembus aja besok mas teman-teman. Satu tik aja, fix dia akan melanjutkan kenaikan. 148. Kalau 138 ke 148 teman-teman punya 10 poin kan. Lumayan teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi dia harus ngebreak ini dulu nih. Pungutan sudah mulai bagus teman-teman ya. Teman-teman tinggal sabarnya aja. Yang suka saya bilang ya. Teman-teman mau ngambil nanti di sini, teman-teman artinya bersyukur dengan apa yang didapat, atau teman-teman nunggu break dulu, kita lihat PPR ya, nunggu break dulu nanti teman-teman ya. Nanti kenaikan bisa ke level 250, 252 di sini ya, atau enggak usah nggak kuat ke situ ya oke, bisa ke angka 184. Nah setelah nanti PPR di bawah sini ya 149, teman-teman kasih kabar saya ya. Nanti kalau sudah break saya apa sekarang doang, nggak usah lah. Nanti aja setelah break sini ya kita tuntaskan dulu target yang kita canangkan ya sejak awal ya. Ini tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 sudah kita canangkan di sini. Nah, teman-teman ya mungkin kalau teman-teman yang bisa keluar masuk swing pendek yang mungkin sudah bagus gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang di bawah yang selaku orang-orang sabar gitu teman-teman ya, cenderung kita tidak akan kuat teman-teman seorang swinger ya tidak akan kuat kalau pasti menghadapi emiten yang seperti kita sudah ada 50 perak nih, 57 kan 50-an naik ke level 132 di bawah turun tembayan ke 80 sudah turun berapa persen tuh kalau orang yang bersabar teman-teman. Taikin lagi kan sampai ke angka 137 cuma naik satu berapa tik doang, diturunin lagi teman-teman sampai ke 116. Tapi bagi orang-orang bersabar teman dia akan santai, oh target saya bukan di sini, target saya di atas sedikit. Nah, mungkin sudah take profit lah kalau yang di kalau targetnya di 148 mungkin sudah profit yang 139 lah gitu ya. Kan saya suka menyarankan ketika targetnya sudah mulai mendekati udah take profit aja gitu kan. Amankan dulu profit teman-teman dan cenderung rasa syukur yang teman-teman harus. Jangan sampai sudah take profit teman-teman ya. Kenapa dijual katanya. Naik tuh jangan. Berarti teman-teman tidak bersyukur. Yang saya bilang berapapun yang teman-teman dapat gitu ya. Ketika ada kenaikan, syukurin apa yang didapat. Kalau teman-teman pengen agak atas dikit, terus harganya minimal 100%, bersabar. Orang yang bersyukur sama bersabar itu sama-sama bagus, teman-teman ya. Teman yang bersyukur ngambil sedikit tapi sering, ngambil yang tinggi, yang bersabar ngambil tinggi tapi harus siap dengan mental. Kalau mental teman-teman belum siap menerima 100% dari sebuah emiten, berlatih dulu 20%, 50%. Nanti kalau sudah kuat mentalnya, oke, emitennya dulu itu kesekian gitu. Ya. Sekarang lagi murah, mau uptrend nih, MA 200 di bawah candle, udah masuk aja. Teman-teman, kalau teman sudah tahu strateginya, oke saya take profit di sini, nanti ngambil lagi. Selama MA2 masih berada di bawah candle, masih uptrend. Jadi mengambilnya teman-teman, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Udah mah di situ aja. Tapi dia punya kejutan terus teman, jadi tidak ada candle kecilnya. Tiba-tiba naik aja. Makanya tidak akan punya kesempatan bisa ngambil di harga sini biasanya. Ini turun lagi nggak pasti begitu teman-teman. Makanya upayakan kalau teman-teman ini mau scalping di sini, udah pantang ini 15 menit. Perhatikan 15 menitnya. Tuh kan sudah mulai bagus 15 menitnya. Ya, kalau untuk scalpingan udah siap-siap ngambil teman-teman.
Ya tentu ya kalau scalping, yang namanya scalping teman-teman ya harus tahu juga resikonya gitu kan. Scalping itu ngambil hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi. Kalau swing kita cenderung bisa menarikkan ke target tertentu ya. Walaupun perjalanannya ya tidak semudah yang saya omongkan teman-teman. Maka saya bilang bersabar sama bersyukur itu sama-sama bagus di bursa itu ya. Oke, teman-teman, untuk 138 saya pikir kejemput sangat-sangat mudah sekali kalau bandar foreign seperti ini gitu, bandar lokal pun seperti ini ya cenderung bagus teman-teman. Tapi kalau dia cenderung kadang-kadang ya si bandar foreign itu suka bikin kita gergetan, makanya sih kan tidak dilewati sama dia nih. Ya, kenapa tidak dilewati? Gitu kan. Cenderung seperti yang nahan tidak mau break gitu teman-teman. Makanya tinggal satu tik lagi nih. Tinggal satu tik di break aja teman-teman. Cenderung bagus nanti ke depannya bisa ke targetnya ke sini kan. Nanti jebol target kita pikirkan buat kita cari lagi target yang sebelumnya. Pasti banyak target teman, tenang aja. Sampai ke level 257. Kalau itu harga wajarnya 2 angka 231 ya. Berarti saya di atas harga wajar. Di harga tengahnya. Jadi harga wajar ada harga wajar hitungan, teman-teman. Ini kan harga wajar hitungan nih. Yang saya canangkan itu harga wajar Honda Cat. Harga wajar punya itu di harga tengah, teman-teman. Cenderung kalau masih di sini ya murah, teman-teman ya. Belum di atas harga wajarnya gitu kan. Jadi saya bikin kepada teman-teman itu, nih berdasarkan Honda Cat masih murah, berdasarkan hitung-hitungan seperti ini gitu kan, teman-teman. Kan beda target saya untuk harga murah. Harga murah berdasarkan hitung-hitungan 231. Kalau berdasarkan Honda Cat di level 256. Begitu. Itu harga harga tengahnya gitu kan. Cepin sekarang, cepin. Ada kalau nggak salah cepin bawaan deh teman-teman. Cepin. Cepin. Ini bandar Poren udah berkumpul dengan baik. Ini ada tulisan di sini nih. Oh, Cepin apakah bisa nyicil gitu teman-teman. Kalau Cepin bisa nyicil, ini lagi di posisinya, lagi di posisi supportnya teman-teman ya. Kalau mau nyicil mah ya tidak ada yang melarang, silahkan aja teman-teman ya. Ini harga wajar berapa Cepin? 87 di luar 8 ya. Sekarang di angka berapa sekarang? Di angka 4710 ya silakan teman-teman berdasarkan harga wajar masih murah, berdasarkan harga wajar PR ratio masih murah, berdasarkan wajar PB masih murah. Ya kan di angka 4 ribuan teman-teman. Ini MA 10 sudah mulai berada di bawah candle ya. Sudah mulai berubah candle, sudah mulai bagus silakan aja teman-teman nih. Ini tanda penurunan saya bikin lagi di sini. Ini area aman ya, penurunan aman nih. Aman itu di level 4690 dan di MA 200-nya di sini aman nih. Ya kalau jebol sini waspada aja teman-teman bisa turun ke bawah. Untuk penguatan nun bagus nih. Bandar ponnya sudah mulai nyicil. Ini bandar lokal aja yang bikin agak mau naik-naik gitu. Mau naik ini dihajar lagi, naik dihajar lagi gitu. Nah, lagi dia tidak bisa lewat tanah kenaikannya di sini saya pikir dia akan turun kembali tapi kalau sudah mulai break targetnya di sini 5625. Target pertama. Ini target pertama teman-teman ya. Jadi kalau ke sini tahun 2024 bulan 9 24 itu saya bikin di situ. Lumayan jauh ya. Kita cek cepin posisi di mana. Cepin. Nah, posisi dia cenderung jualan di harga tengah ke atas. Berarti cenderung di harga premium teman-teman ya. Di harga agak alot dikit ya naiknya ya. Kelihatan jelas ini alot teman-teman naiknya ya. Naik dikit, turunin lagi. Hampir jebol support. Ini jebol support sebenarnya nih. Ini bikin support, bikin ada support nih. Ini jebol teman supportnya nih. Jebol berapa tik gitu ya. Bikin lagi support baru gitu kan. Misalnya MA10. Makanya di sini nih nanti bila mana 5075 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah di break, targetnya 5600. Itu yang saya canangkan. Selepas itu kosong, nanti kita akan cari lagi di angka 5600 itu ya. 5600 ada di sini ya. Nah, ini bisa ke harga mahalnya teman sini nih, ke angka 7200 ya. Kan berdasarkan harga wajarnya 8000 teman-teman. Jadi ke angka saya targetkan nanti ke level 7300 cenderung bagus berarti kan bisa ke arah situ gitu kan. Cuma saat ini kan belum saatnya dibahas ketika belum sampai ke target. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kalau cicil masih silahkan aja teman-teman. Toh dia pun bermain di level harga mahalnya kok ya.
Ingat ya, dia bermain di harga mahal. Kenapa harga mahal dari tengah ke atas? Memang cenderung seperti ini. Supportnya itu di harga tengahnya. Jadi kalau dia dijual di harga mahal, emang standarnya dia dijual di harga mahal. Nanti kalau sudah nyampe support sini, teman bisa ngambil. Kalau di sini masih silahkan aja. Karena posisinya pun Bandar Sipolen itu masih apa istilahnya masih nahan di sini gitu. Bandar lokasi gunjang ganjing gitu kan. Tapi ketika gunjang ganjing, tapi yang menaikkan itu bandar lokal, bandar lokal naik, bandar lokal masuk naik gitu kan. Kemarin masuk naik juga, cuman pemicunya itu bandar lokal. Jadi bandar lokal kalau sudah mulai masuk, saya pikir saatnya dia upgrade. Dan bandar lokal itu masih ada di dalam, walaupun ada pembuangan tapi masih di dalam. Ya. Selama dia tidak jebol supportnya di 4.600 waspada. Kalau sudah nyentuh ya, karena masih bisa turun ke level 4.480. Nah dia sudah mulai downtrend tuh teman-teman, downtrend juga di jangka pendeknya bisa jadi gitu kan. Ini kan area support di sini teman-teman, di area harga tengahnya supportnya kan harga tengah. Nah begitu teman-teman, untuk cepin silahkan aja ya SMDM, cek SMDM. SMDM, SMDM, SMDM dari Bro Andrianus Rinaldi 3030. SMDM, SMDM, Surya Mas, Duta Makmur. Kita cek di sini SMDM. SMDM baru turun gunung sekarang dipantulkan 50-40 milik Bandar. Posisi lagi di atas MA 200. Yang kemarin saya bilang itu ya. Yang kami curiga nih, saya bilang kan apa namanya? Si MA 200 menghadap ke atas gitu ya. Itu ya. Tanggal 18 ya kalau nggak salah ya. Cuman ini kan ada historisnya nih. Tapi pas dilewati benar targetnya ke sini ya. Sampai target teman-teman. Udah sampai target teman-teman. Gimana dong? Ini bit upward tipis ya. Apa sedang? Saya suka khawatir dengan emiten yang bit overnya tipis teman-teman. Saya itu khawatirnya teman-teman kalau bit overnya tipis, kenapa saya khawatir? Takutnya teman-teman nggak bisa keluar gitu aja. Jadi pas naik tinggi tiba-tiba nggak bisa keluar gitu ya. Karena bit overnya tipis gitu kan. Nah, ini tercapai teman. Sudah ya. Kita cek apa. Ini saya buat sejarah aja teman-teman. Fokus saya terhadap kenaikan sama penurunannya, dan betul sini terjadi kenaikan. Makanya saya coba kepada teman-teman jangan mikirkan besok naik atau tidak. Fokuslah terhadap yang namanya targetnya teman-teman. Ini tanda kenaikan di break ya, sudah mulai bagus, tapi target ini kita lagi nih 1300 ya teman-teman. Oh iya, bit over tipis nih tuh, udah lama nih teman-teman. Bit over tipis. Target selanjutnya di sini teman-teman. Saya kasih tanggal aja di sini. Saya kasih tanggal aja. Nah targetnya di sini 1600. Dulu ya ditulis ya tanggal 4 bulan 7 ya. Nah karena targetnya di situ teman-teman ya. Ini cuman dia harus koreksi nih teman-teman ya. Baru 2 kali arah ya, 3 kali arah deh teman-teman. Nanti kalau koreksi bagus teman-teman. Kalau dia koreksi tidak lepas daripada MA 200 keren banget ya. Ini kalau dia koreksi tidak lepas daripada MA 200 keren banget ya. Itu area paling aman. Jadi kalau dia koreksi ke level sini masih aman. Tapi hati-hati ya, bid turnovernya tipis. Takutnya teman-teman nggak bisa ngejual secara, kalau teman-teman ngambil tik 10.000 lot gitu ya, nggak bisa ngejual secara signifikan gitu kan. Bandar lokal juga terus ngambil, teman, walaupun bandar foreign keluar, tapi bandar lokal bagus ngambil. Kita cek sini bandar lokal siapa yang ngambil. Ada si XA, bukan, domestik SA ya. SA, CP, BQ, agak broker bagus semua teman-teman ngambilnya. Bisa ke target sini teman-teman ke angka 1.900, harga tengah lah minimal gitu ya. Tapi kalau saya ke harga berapa? 1475 ya. Oh ini 1655 ya. Sampai situ mungkin teman-teman. Ya teman-teman, secara teori MA 200 menuju ke atas dan sudah di break. Bila mana dia turun ke level 1090 masih posisi aman, waspada ketika dia turun melebihi itu gitu ya. Kemarin itu bagus ya sini, turunin dulu gitu. Langsung di drip gitu ya.
banyak yang kecoh teman-teman. Sekarang sini kan berdasarkan sejarahnya turun dulu gitu kan. Berdasarkan sejarahnya turun dulu, tapi kan Badak tidak tidak akan mengikuti kemauan retail gitu teman-teman ya. Cenderung oh udah saya mau bebas bebas aja gitu. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi istilahnya. Yang penting kita sudah tahu arah kenaikannya kemana, posisinya di mana, nanti targetnya kemana. Gitu aja teman-teman yang saya bisa sarankan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya mengandalkan eh, istilahnya mengandalkan yang namanya apa sih itu lupa lagi saya tuh. Bukan referensi apa namanya. Sinyal-sinyal lah kan sinyal-sinyal besok naik, besok turun ya atau cenderung menjadi dukun saham ataupun istilahnya cenayang saham gitu teman-teman. Saya bukannya tidak mau menuli market maker gitu teman-teman. Kenapa? Ya kan market maker punya jalannya sendiri, sedangkan retail pun punya jalannya sendiri gitu kan. Ya, kita akan ngikutin kemauan market maker. Kita lagi turun ya kita kan tidak bisa mencegah untuk turun. Coba teman-teman cegah untuk turun. Kalau mau naik mau ngehajar nggak bisa retail teman-teman ya. Coba aja hajar gitu. Kalau lagi naik dihajar sama kita nggak bakalan. Kita punya barang berapa sih teman-teman gitu kan. Makanya teman-teman ya biarin aja yang penting kita sudah tahu oh, arahnya ke arah sana. Kalau kita nyangkut di arah sini, pokoknya teman nyangkut gitu di arah atas. Yang penting udahlah saya akan average jadi ketika MA2 berada di atas gitu ya. Eh, ketika berada di atas kan berarti murah teman-teman. Nanti tunggu MA10-nya aja gitu kan. Ketika teman-teman nyangkut di harga atas banget, makanya saya suka menyarankan kepada teman kalau nyangkut ambil lagi MA10 bahkan menuju ke atas. Dia dibawa ke bawah lagi. Kalau dia turun sampai 20%, 30%, nanti tunggu dulu untuk ambil berikutnya berarti MA10 bahkan kemarin. Jadi untuk pengambilan MA10 bahkan menuju ke atas itu sangat, kalau menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Terukur teman-teman. Cenderung terukur. Tapi teman-teman yang penurunannya itu minimal 20% gitu kan, 20%, 30%. Kalau 20%, 30% belum ada si MA10 bahkan jangan ngambil ya. Tapi teman-teman kalau di atas di atas 20%, 15% sudah ada MA10 ya jangan average dulu karena tinggal satu kali kalau 15% kan cuma satu kali tarikan doang teman-teman ya. Sudah kejemput gitu kan. Kalau 20% kan agak sedikit sulit karena kalau 30% agak sedikit sulit itu penurunan gitu kan. Makanya kalau dia turun sampai 20%, 30%, 35%, kalau belum menemukan MA10 bahkan menunjukkan belum jangan average dulu ya. Ya kita batasin minimal 20% baru teman-teman silahkan average tapi dengan satu syarat ambilnya ketika MA10 di bawah kadang menuju ke atas dan jangan banyak-banyak cuma 2 kali doang. Selepas itu udah biarin. Saya pikir itu saatnya kejemput aja sudah bisa terjadi. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti selebihnya akan kita bahas lagi ke lain hari yang mudah besok bisa dibahas ya. Untuk KRIA ya, saya sudah siapkan untuk KRIA. Sekian dan terima kasih. Ciao.